Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman sudah melakukan diet untuk menurunkan berat badan, tetapi berat badannya tidak kunjung turun. Sudah menahan nafsu makan ya, mengurangi porsi makan. Bahkan ya, menahan nafsu makan, tidak makan makanan kesukaan itu berhari-hari, berminggu-minggu. Tetapi berat badan tidak kunjung turun. Kira-kira ada yang salah? Nah, mungkin setelah menonton video ini teman-teman jadi tahu ya, apa sih yang kurang walaupun sudah mengurangi porsi makan tapi berat badan tidak kunjung turun. Jadi pada video kali ini saya akan membahas penyebab berat badan tidak turun walaupun porsi makan sudah dikurangi. Ternyata teman-teman, jika mengurangi porsi makan saja itu kalau untuk menurunkan berat badan itu kurang efektif ya. Mungkin awal-awal saat teman-teman diet ya mungkin berat badan turun ya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ataupun sampai 4-5 kilo. Nah, tetapi lama-lama pasti berat badannya akan mentok, stuck segitu aja. Misalkan dari 75 ke 70 sudah nggak gerak, nggak naik, nggak turun. Balik lagi misalkan porsi makannya ke normal memang malah naik. Nah, jadi ada hal yang mungkin belum teman-teman lakukan secara efektif. Apa itu? Ya, mungkin teman-teman belum olahraga. Karena dengan olahraga ini akan menurunkan berat badan secara efektif ataupun dietnya itu lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengatur porsi makan saja. Pada dasarnya kunci menurunkan berat badan itu dengan mengendalikan kalori. Nah, itu ada dua ya, membatasi asupan kalori dari makanan ataupun minuman. Yang kedua dengan cara membakar simpanan energi ataupun lemak di tubuh kita. Nah, itu merupakan cara yang paling efektif ketika kita ingin menurunkan berat badan. Memang lebih mudah itu dengan cara membatasi kalori ketimbang dengan membakarnya ya. Misalkan gini, teman-teman makan pagi tadi makan gado-gado pakai telur itu 500 kalori. Nah, ketika teman-teman ingin membakar 500 kalori ya, ini teman-teman akan menempuh jarak 6 km misalkan teman-teman berlari. Nah, makanya ya, orang lebih memilih untuk mengurangi porsi makan ataupun membatasi kalori ya, ketimbang harus membakarnya. Karena kalau membakarnya memang caranya agak susah. Tapi ya tetap ya, dua cara ini merupakan satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau mau dietnya sempurna ataupun efektif dengan cara membatasi kalori dan dengan cara membakarnya. Walaupun terdengar 500 kalori ya, itu larinya bisa 6 kilo, memang jauh ya, apalagi teman-teman memiliki kesibukan ya, nggak ada waktu untuk lari. Nah, banyak sekali orang-orang yang salah kaprah ya, hanya dengan membatasi kalori ya, sampai-sampai ketat sekali ya. Nah, kemudian akhirnya ini malah membuat teman-teman jadi lemes, lesu, tidak bertenaga. Akhirnya malah ngidam yang aneh-aneh. Karena teman-teman ya menghindari makanan-makanan yang sebenarnya sehat ya. Malah teman-teman nanti akhirnya makannya ngidamnya tinggi karbohidrat, tinggi lemak ya. Nah, ini akhirnya malah membuat teman-teman berat badannya akan naik, bertambah ya, bukannya berkurang. Nah, diet yang terlalu ketat juga, membatasi kalori yang terlalu ketat ini teman-teman akan cenderung ingin mengkonsumsi makanan yang tinggi gula juga. Nah, yang akhirnya juga akan menaikkan kalori yang masuk dan berat badan akan bertambah. Maka dari itu teman-teman sebaiknya memang harus seimbang ya, dengan cara mengatur kalori yang masuk dan membakarnya ya, membakar kalori. Nah, jadi teman-teman masih bisa mengkonsumsi makanan daging misalkan ya, sayur-sayuran, buah ya, ketimbang harus diet ketat. Nah, kemudian misalkan gini ya, dok saya nggak sempat lari, jadi gimana? Nah, teman-teman bisa melakukan olahraga di dalam rumah, senam,
zumba. Nggak sempet juga bisa jalan ya, jalan kaki saja, jalan kaki mengelilingi rumah ataupun mengelilingi kamar teman-teman ya. Yang penting ada bergerak ya secara berkelanjutan. Misalkan 30 menit sampai dengan 1 jam kalau seandainya teman-teman jalan kaki. Dok, rumah saya sempit dok, nggak bisa keliling-keliling jalan. Jadi gimana? Jalan di tempat aja, angkat kakinya tinggi-tinggi, jalan di tempat ataupun lari di tempat. Banyak pilihan yang bisa dilakukan. Larinya berapa lama? Ya 30 sampai 60 menit. Jadi penting sekali ya dalam menurunkan berat badan dengan olahraga ya. Karena dengan olahraga kita yang pertama dapat membakar lemak lebih banyak. Jadi gini teman-teman, memang ketika teman-teman membatasi kalori saja tanpa olahraga ya, tanpa melakukan aktivitas fisik, berat badan mungkin turun, misalkan dari 80 turun ke 75. Tapi 5 kilo yang turun tadi ya, itu massa otot berkurang, ya lemaknya mungkin ikut berkurang, massa air tubuh juga ikut berkurang ya. Kemudian kepadatan tulang bisa juga berkurang. Nah, jadi bukan murni lemak 5 kilo yang hilang ya. Memang timbangannya turun, tetapi yang hilang bukan hanya lemak. Jadi banyak sekali yang hilang tadi kalau teman-teman tidak olahraga. Hanya dengan membatasi makan saja ya, ini malah akan membuat teman-teman kekurangan gizi, kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk tubuh sebenarnya. Nah, kalau seandainya teman-teman olahraga, nah ini justru sangat bagus ya. Selain untuk menurunkan berat badan, ya, membakar lemak, ya, mengubahnya jadi energi ya. Ini akan membuat badan teman-teman jadi lebih bugar ya, lebih prima ya, dibandingkan hanya mengatur porsi makannya saja. Nah, kemudian dengan olahraga ya, selain tadi berat badan turun, lemak terbakar menjadi energi, ini akan membuat tubuh teman-teman menjadi lebih berenergi, prima ya. Otot dan tulang juga menjadi lebih kuat. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya dengan olahraga. Nah, jadi ya teman-teman, yang metabolisme teman-teman yang tadinya tertidur ya, ibaratkan tertidur ya, ini harus dibangunkan lagi dengan cara olahraga. Memang ya, membangun metabolisme menjadi lebih baik itu nggak cukup dengan 1-2 hari, jadi memang harus sabar. Jangan baru olahraga 1 jam kok nggak nampak hasilnya, ya nggak seperti itu, harus sabar. Yang kedua, menjaga berat badan menjadi lebih ideal. Nah, jadi kalau teman-teman diet terbiasa olahraga ya, ini akan membuat badannya tetap ideal. Misalkan nih, teman-teman pergi ke acara ulang tahun ataupun ke kondangan lah ya. Kemudian teman-teman makan banyak, makan berlebihan, kebetulan lauknya lauk favorit ya. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak terbiasa olahraga, ini akan membuat berat badan teman-teman akan naik ya. Karena kalori yang masuk berlebihan, akan diubah menjadi lemak. Tapi kalau teman-teman terbiasa olahraga, ini teman-teman tidak khawatir. Kenapa? Lemak yang menumpuk ataupun kalori yang berlebihan tadi ya, itu akan dibakar oleh tubuh menjadi energi. Nah, jadi sangat bagus sekali ya ketika teman-teman ingin menjaga berat badan ideal. Jadi tidak heran orang yang olahraga, yang makannya teratur ya, porsi makannya diatur ya, badannya tetap ideal maupun langsing. Yang ketiga, mencegah stres dan meningkatkan kualitas tidur. Kalau teman-teman stres dan kurang tidur ya, hormon-hormon di tubuh itu akan menjadi kacau. Nafsu makan meningkat karena hormon yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang ini akan terganggu. Nah, kalau itu terganggu ya, berat badan pasti akan naik. Kalau teman-teman olahraga, ini bisa mengurangi stres, kemudian bisa memperbaiki kualitas tidur ataupun meningkatkan kualitas tidur. Kalau stresnya berkurang, terkendali, kualitas tidurnya baik, dalam menurunkan berat badan itu akan jauh lebih enak. Karena apa? Hormonnya tidak kacau, tidak berantakan. Nah, dengan begitu teman-teman akan terhindar dari obesitas ataupun berat badan berlebih. Oke teman-teman, kenapa dietnya masih gagal? Itu tadi penyebabnya ya. Walaupun sudah mengurangi porsi makan, berat badannya masih segitu-segitu aja, nggak turun-turun. Jadi yang sering bertanya ke saya, dok, saya udah ngatur menu diet nih, sudah kurang makan ini, menu diet saya sudah seperti ini, kok berat badan saya tidak turun? Nah, simak video ini, jangan lupa komentar apa pendapatnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan share ya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.